sistem database. Pada saat ini kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem database. Nah, apa sih sistem database itu? Jadi sistem database adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengolah, dan mengambil data secara terstruktur dengan bantuan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan banyak data seperti data mahasiswa, data pelanggan, data penjualan, maupun data keuangan. Nah, jika data-data tersebut tidak disimpan dengan baik, maka akan sulit untuk digunakan kembali nantinya. Nah, oleh karena itu, di sini kita membutuhkan sistem database yang membantu kita untuk menyimpan data secara rapi dan terorganisir. Dengan adanya database ini, data dapat dicari dengan cepat, diperbarui dengan mudah, dan digunakan kembali ketika kita butuhkan nanti. Karena alasan tersebut, database menjadi salah satu komponen penting dalam sistem informasi yang modern pada saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran data dan sistem informasi akuntansi atau SIA. Data merupakan aset penting bagi setiap organisasi karena data dapat menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari transaksi penjualan, pembelian, pembayaran gaji, hingga kondisi keuangan perusahaan. Namun, data yang masih mentah belum dapat digunakan secara langsung untuk mengambil keputusan. Data perlu diolah terlebih dahulu menjadi informasi yang lebih bermakna. Nah, disinilah peran dari sistem informasi akuntansi. Nah, si SIA ini berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang akurat, relevan, dan tepat pada waktunya. Sebagai contoh nih, data transaksi penjualan yang terjadi setiap hari dapat diolah menjadi laporan penjualan bulanan. Laporan tersebut kemudian digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menentukan strategi bisnis yang akan dilakukan. Dengan demikian, SIA membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan dari informasi. Pada slide ini, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem file dan sistem database. Pada sistem file, data disimpan dalam file-file yang terpisah. Setiap bagian atau aplikasi biasanya memiliki file datanya sendiri. Akibatnya sering terjadi duplikasi data dan proses pembaruan data menjadi kurang efisien. Sebagai contoh, jika data pelanggan disimpan pada beberapa file yang berbeda, maka ketika terjadi perubahan alamat atau nomor telepon, perubahan tersebut harus dilakukan pada setiap file secara terpisah. Nah, hal ini dapat menimbulkan kesalahan dan ketidaksesuaian data. Berbeda dengan sistem file, sistem database menyimpan seluruh data dalam satu tempat yang terintegrasi. Data-data tersebut saling berhubungan sehingga dapat digunakan bersama oleh berbagai bagian dalam organisasi. Keunggulan utama sistem database ini adalah proses pembaruan data cukup dilakukan satu kali dan hasilnya dapat langsung digunakan oleh seluruh pengguna yang memiliki akses tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem database dinilai lebih efektif, efisien, dan mampu mengurangi risiko terjadinya kesalahan data. Baik, pada slide ini saya menjelaskan bahwa Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database sekaligus menjadi penghubung antara database dengan aplikasi yang digunakan pengguna. Dengan adanya DBMS ini, data dapat disimpan, diakses, diolah, dan diperbarui dengan lebih mudah serta terorganisir. Selain itu, DBMS juga berperan penting dalam menjaga keamanan data, mengatur penyimpanan, dan memastikan proses pengolahan data berjalan dengan efisien. Orang yang bertanggung jawab mengelola database tersebut, Database Administrasi atau DBMA, yang tugasnya itu mengatur keamanan hak akses pengguna serta menjaga kinerja sistem database agar tetap optimal. Selanjutnya, dalam perencanaan database, terdapat dua bagian utama, yaitu logical view dan physical view. Nah, untuk logical view di sini menjelaskan bagaimana data ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi atau laporan yang mudah dipahami. Sementara itu, physical view menjelaskan bagaimana data tersebut disimpan secara fisik pada media penyimpanan. Nah, seperti misalnya hard disk atau server. Nah, dengan adanya kedua konsep ini,
database dapat dirancang dengan baik sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi sekaligus memastikan data tersimpan dengan aman dan terstruktur. Selanjutnya pada slide ini saya juga akan menjelaskan tentang bahasa database, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengelola dan berinteraksi dengan database. Nah, di database ini terdapat 3 jenis bahasa database yang utama, yaitu Data Definition Language atau DDL. Yang kedua itu ada Data Manipulation Language atau DML. Untuk yang ketiga itu ada Data Query Language atau DQL. Nah, untuk DDL itu digunakan untuk membuat dan mendefinisikan struktur database, seperti misalnya membuat tabel, menentukan atribut data, serta mengatur format pelaporan atau tampilan data. Nah, dengan DDL ini, struktur database itu dapat dibangun sesuai kebutuhan pengguna dan organisasi tentunya. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua itu ada DML. Di sini digunakan untuk mengelola data yang sudah tersimpan di dalam database. Contohnya seperti menambahkan data baru atau insert, selanjutnya itu mengubah data atau update, dan juga menghapus data atau delete. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada DQL, digunakan untuk mengambil sesuai kebutuhan pengguna, misalnya untuk mencari informasi, mengurutkan data, atau juga menyusun laporan. Nah, dengan adanya ketiga bahasa ini, proses pengelolaan database itu akan menjadi jauh lebih mudah, terstruktur, dan juga efisien tentunya dalam mendukung kebutuhan informasi suatu organisasi. Selanjutnya untuk slide ini, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa skema database adalah gambaran umum mengenai struktur database yang digunakan untuk mengatur bagaimana data disimpan, dikelola, dan juga ditampilkan kepada pengguna. Dalam database terdapat 3 tingkatan skema, yaitu tingkat eksternal, tingkat konseptual, dan juga tingkat internal. Nah, dari ketiga tingkatan ini saling berhubungan loh, dan juga memiliki perannya masing-masing dalam mendukung pengelolaan data yang efektif dan terstruktur. Nah, untuk skema tingkat eksternal yaitu berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data disajikan kepada pengguna dalam bentuk laporan atau tampilan yang sesuai kebutuhan. Nah, untuk skema tingkat konseptual di sini berfungsi untuk menggambarkan keseluruhan struktur dan pengelolaan data dalam database agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna pada tingkat eksternal pastinya. Nah, sementara itu untuk skema tingkat internal yaitu berfokus pada bagaimana data dan program dirancang serta disimpan secara fisik di dalam sistem. Nah, dengan adanya ketiga tingkatan skema ini, database dapat dikelola dengan lebih terorganisir, efisien, dan juga mudah digunakan. Berikutnya yaitu data dictionary. Nah, data dictionary ini atau kamus data adalah file yang berisi informasi lengkap mengenai struktur, definisi, dan isi dari database. Di dalamnya itu terdapat penjelasan tentang nama data, tipe data, ukuran, dan hubungan antar data, serta aturan penggunaannya dalam sistem. Nah, fungsi utama data dictionary ini adalah membantu pengguna dan pengembangan sistem untuk memahami isi database secara lebih mudah dan jelas, sehingga tidak perlu melihat langsung seluruh data mentah. Data dictionary ini sebagai kamus yang memudahkan semua orang memahami database tanpa harus membuka data mentah. Nah, data dictionary ini juga menyediakan nama data, tipe data, ukuran, hubungan antar data, dan aturan penggunaannya, sehingga tim pengembangan, tim analis, maupun tim penggunaan bisnis bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Ada pula manfaatnya,
yaitu mempercepat pengembangan sistem, mengurangi kesalahan interpretasi, menjaga konsistensi data, memudahkan pemeliharaan sistem, dan mendukung proses audit atau dokumentasi sistem informasi. Berikutnya yaitu ada operasi dasar query dalam DBMS, yaitu cara mengelola data menggunakan beberapa perintah seperti project, restrict, join, dan lainnya. Masing-masing perintah memiliki fungsi berbeda. Misalnya untuk memilih kolom tertentu, menyaring data sesuai kriteria, atau menggabungkan tabel agar informasi menjadi lebih lengkap. Nah, ada pula di sini fungsi-fungsi dalam DBMS yang melibatkan peran penting seperti database administrator, data administrator, dan application programmers. Nah, ketiga peran ini saling mendukung dalam pengelolaan basis data, mulai dari perancangan, pengaturan, hingga penggunaan sistem agar data dapat dikelola dengan baik. Dan terakhir di sini ada jenis-jenis database seperti relational database dan object oriented database. Nah, penjelasan ini bertujuan agar semuanya dapat memahami bahwa DBMS ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga membantu mengatur data secara terstruktur, efisien, dan mudah digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Kesimpulannya yaitu sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antar database dan aplikasi untuk mengelola data organisasi secara terintegrasi yang jauh lebih efisien dibandingkan sistem file tradisional karena memungkinkan pemutakhiran data secara terpusat. Dalam pengoperasiannya, DBMS ini dikelola oleh seorang database administrator atau DBA dan melibatkan 3 tingkatan skema, yaitu eksternal, konseptual, dan internal, serta 2 jenis tampilan, yaitu logical view untuk penyajian laporan dan physical view untuk penyimpanan data di media fisik. Nah, pengelolaan data tersebut dijalankan melalui bahasa khusus seperti DDL untuk mendefinisikan struktur, DML untuk memanipulasi data, dan DQL seperti SQL untuk pemanggilan informasi. Nah, secara struktural, organisasi dapat menggunakan model database relasional berbasis tabel, objek oriented berbasis objek, atau gabungan keduanya guna menjamin efektivitas dan efisiensi manajemen informasi perusahaan.